Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Kamis 6 Juni 2024. Di sini kita akan melanjutkan analisa beberapa saham di grup indeks saham syariah. Tentunya di sini dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Bisa kita lihat nanti apakah di saham-saham ini ada yang menarik untuk coba kita miliki atau bahkan harus keluar ibaratkan di saham ini apabila analisa kita jelek atau kita memiliki sahamnya. Baik, kita mulai saja ke analisa saham yang pertama, emiten yang pertama di sini ada GZCO. Untuk GZCO ini dari sisi teknikal ada area support di harga 79 di sini. Dan sekarang berada di harga 86. Karena area sini juga bisa dijadikan sebagai area support dari emiten GZCO ini. Di sini sebagai area support juga. Dari sisi technical candlestick ya, di sini bisa dijadikan area support. Ya, sempat naik dari harga 79 hingga 120-an dan sekarang tertahan kembali di 86. Kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologi apakah menarik. Di 5 April untuk GZCO apabila dilihat dari sisi bandarmologinya di sini masih ada ya bandar yang dominan mengakumulasi dari XL, KK, CC dan yang lainnya di kisaran harga 104, 102, di kisaran di 100-an. Berarti apabila kita tandai di sini bandar rata-rata memiliki di area 104 atau 102, berarti mendekati area resistansi sini ya atau area support sini di 104. Maka dari itu tentunya untuk secara keseluruhan dari emiten GZCO ini dari sisi teknikal dia sedang berada sekarang di area support di area harga 86. Lalu apabila terbreakdown di harga tersebut bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi rebound di area harga 79. Tetapi di sini dari sisi bandarmologinya masih menarik karena bandar masih memiliki di area harga rata-rata atas ya di 104. Maka tentunya untuk kedepannya apabila masih kuat atau tertahan di area supportnya tentunya untuk emiten GZCO ini pastinya dijangka kedepannya akan di-up lagi oleh para bandar yang masih memiliki saham dari emiten GZCO ini. Karena dari sisi teknikal pun masih rapih ya polanya untuk emiten GZCO ini. Mungkin itu analisa dari GZCO. Dia sekarang harga 86 setidaknya bisa ditarik kembali minimal ke area harga 100 hingga 104 sebagai area resistansi dari sisi teknikal dan sebagai area support sebagai akumulasi rata-rata para bandar di sini. Setelah kita cek di bandarmologi. Mungkin itu saja untuk analisa dari emiten GZCO. Kita lanjut ke emiten yang kedua di sini ada HTM di sini. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada trendline bearish ya di atas ini. Sempat naik dia ke area harga 300-an lalu turun tajam. Dan sekarang sedang berada di area harga 236. Bisa kita lihat di sini. Di sini bisa dijadikan sebagai trendline bearish juga untuk jangka pendeknya. Di sini area resistansinya. Lalu di sebelah sini sebagai area supportnya.
Lalu apabila kita lihat di sini juga ada area resistansi ya, berarti untuk sekarang karena di atas di sini resistansi pertama di 240 untuk emiten HTM ini. Lalu di sini juga ada area support dari sisi technical candlestick ya, berarti kalau ini, kalau tadi dari pattern. Lalu di sini. Maka dari itu sekarang harganya sedang berada di area harga 236, tentunya untuk support dari sisi teknikal di sini bisa coba tunggu dulu turun ke area support, entah itu dari sisi chart pattern di sini di bawah sini, entah itu dari area support candlestick yang ada di sini di area harga 226. Karena sekarang pun dia sempat naik di hari tadi sempat ke area harga 244 dan 3 kuat melakukan breakout di pattern triangle ini, maka dia hari ini mengalami penurunan sekitar 1,5% dari area pembukaannya di hari ini. Maka tentunya dari sisi teknikal bisa coba tunggu untuk turun kembali atau rebound kembali di area supportnya, atau terkonfirmasi breakout dulu di area resistansi dari pola pattern triangle ini. Mungkin itu dari sisi teknikal. Kita lihat dari sisi bandarmologi. Apabila diperhatikan dari bandarmologinya di sini kurang bagus ya, karena terlihat lebih dominan yang melakukan distribusi di sini dari broker CP dan XA di distribusi mereka di 230-an di sini, dan sekarang berada di harga 238. Lalu di sini yang masih mengakumulasi pun masih ada, dan bahkan lumayan banyak juga ya di sini, banyak broker yang akumulasi dengan rata-rata harga mereka mungkin di kisaran 220 sekian, ada yang di 230 juga. Tetapi secara keseluruhan di sini di kisaran 228 apabila dirata-ratakan semuanya. Maka tentunya untuk harga sekarang di 238 lebih hati-hati karena rata-rata orang pun di sini masih mengakumulasinya di area bawah. Maka dari itu lebih amannya kalau saya mending coba tunggu dulu untuk rebound kembali di area supportnya, tentunya di 226 atau di garis dari area support dari pattern triangle-nya. Atau kalaupun tidak sempat rebound di harga tersebut, bisa coba tunggu dulu untuk breakout di area resistansi dari trendline dari pattern triangle di area sini. Mungkin itu untuk analisa dari HTM yang secara keseluruhan masih menarik untuk dilirik di beberapa hari ke depan apabila dia melakukan rebound kembali ke area supportnya, karena area support ini menjadi area harga rata-rata bandar mengakumulasi juga. Mungkin itu analisa dari HTM. Kita lanjut ke analisa berikutnya, yang ketiga di sini ada dari emiten Hill. Kita lihat dulu dari sisi teknikal. Sepertinya di sini sempat ada pola sideways, terus di breakdown, sekarang masuk lagi ke pola sideways-nya ya di sini. Apabila kita buat di sini sebenarnya dia sempat membentuk pola sideways di sini, ada area support beberapa kali dan area resistansi beberapa kali, dan sekarang sedang berada di area support ya, tentunya menarik. Untuk emiten Hill ini dari sisi teknikal ada support dari sisi candlestick di area harga 1275 di sini, dan sekarang harganya sedang berada di 125, tentunya tidak jauh dari area support dari sisi candlestick. Oke. Terus sebagai area resistansi tentunya di sini ada resistansi di area harga berapa ini, di
sini dulu area resistansinya lumayan kuat juga, resistansi di sini di 1360. Setidaknya kalau naik ke harga tersebut ada kenaikan sekitar 4%-an apabila kita mencoba mengakumulasi di area harga sekarang dan naik ke area resistansi yang pertama. Tapi apabila di breakdown di sini, mohon maaf salah di sini. Sepertinya area supportnya ada di sini di harga 1265. Tapi apabila di breakdown ya, di breakdown di area supportnya di 1265, mungkin harus melakukan cut loss dulu dan coba tunggu lagi di area supportnya di 1220-an di area sini ya, untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Karena apabila mencoba meng-average down pun di sini tergantung ya, apabila sahamnya liquid bisa dicoba untuk melakukan average down, tetapi apabila dari sisi fundamentalnya kurang bagus tentunya tidak cocok untuk melakukan averaging down. Tetapi dari sisi teknikal di sini sangat menarik karena sedang mendekati area supportnya di 1265. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten Hill ini. Apabila kita lihat di sini secara keseluruhan untuk bandarmologinya sendiri kurang lebih dari sisi distribusi maupun akumulasi tidak jauh berbeda ya, sama-sama kuatnya di sini. Yang melakukan distribusi cukup banyak ada dari KZ dan PD di rata-rata harga 1270-an, 1280. Lalu di sini yang melakukan akumulasi apabila dirata-ratakan secara keseluruhan ada di 1298 atau mungkin di 1300-an. Dan untuk hari ini sedang berada di area harga 1185 untuk hari ini. Berarti tentunya di harga sini udah sama dengan ya, berarti apabila kita memiliki saham dari emiten Hill ini di harga sekarang atau coba sabar dulu untuk rebound kembali di area supportnya, tentunya memiliki tidak jauh dari harga rata-rata bandar dari sisi bandarmologi, dan tentunya dari sisi teknikal kita memilikinya di area support dari sisi candlestick. Tentunya secara keseluruhan untuk emiten Hill ini masih sangat menarik ya untuk dilirik atau untuk dimasukkan sebagai watchlist kita. Oke, itu saja analisa menarik dari Hill. Kita lanjut ke emiten yang keempat. Di sini ada Harum Energi. Kita lihat dari sisi teknikal dia yang sebelumnya bergerak di pola trendline bullish, di breakdown ya di sini cukup tajam. Bahkan di sini ada area support dari sisi candlestick pun di breakdown di sini di area harga 1290-an, 1285. Tentunya dan sekarang pun untuk hari ini masih turun sekitar 2,8%-an di harga 1210. Tentunya untuk lebih amannya bisa coba untuk tunggu dulu rebound kembali di area strong supportnya ya, di area harga 1080. Itu dari sisi teknikal. Tetapi apabila kita lihat ke belakang juga di sini ada area support juga di harga 1205. Tentunya apabila terkonfirmasi rebound di area 1205 pun
tentunya sangat menarik ya untuk emiten harum ini dari sisi teknikal support candlestick. Kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologinya, apakah bandarnya yang keluar di sini atau malah di retailnya ya, yang menjual barangnya, dan malah bandar yang mengakumulasi. Kita lihat dulu. Kita lihat untuk emiten Harum Energi. Sama di sini dari sisi bandarmologi untuk Harum Energi dari distribusi maupun akumulasi sama ya. Sama-sama kuatnya, tidak ada yang dominan dari sisi distribusi maupun akumulasi. Untuk harga rata-ratanya pun tidak jauh berbeda dari sisi distribusi maupun akumulasi. Berarti di sini secara keseluruhan sih mungkin dari bandarmologinya selagi masih ada yang kuat akumulasi di sini, dan bahkan cukup banyak ya di sini, walaupun sama-sama kuatnya yang melakukan distribusi maupun akumulasi. Kita lihat dulu secara keseluruhan rata-rata averagingnya ada di 1330, tentunya masih cukup di atas ya 1330. Ada di kisaran harga sini 1330. Ada di area support sini tentunya para harga rata-rata para bandar. Yang kita coba ini hapus dulu. Rata-rata bandar memiliki di area 1330 dan sekarang harganya di 1205, maka tentunya sangat menarik ya dari sisi bandarmologinya, tetapi dari sisi teknikal tentunya harus coba tunggu dulu untuk konfirmasi rebound di area support di 1205. Tetapi apabila di breakdown di harga 1205, tentunya coba untuk tunggu dulu rebound di area support berikutnya di 1080-an untuk cari amannya ya, walaupun bandarnya masih memiliki di harga rata-rata atas. Oke, mungkin cukup untuk analisa dari Harum Energi. Secara keseluruhan kurang menarik ya di sini dari emiten Harum Energi ini. Kita lanjut ke emiten yang kelima. Di sini ada HUMI. Kurang lebih tahun 2023 dia IPO di kisaran harga 93-an di sini atau di 100-an. Di sini bisa dikatakan sebagai area strong support. Sempat naik ke area harga 300 dan turun kembali, bahkan sempat ke harga 50 ya, sempat turun. Lalu sekarang sedang berada di area harga 79. Apabila kita lihat di sini bisa dijadikan sebagai pattern triangle di sini. Ini sebagai area resistansi yang sudah di breakout. Lalu di sini sebagai area supportnya dari pola pattern triangle di sini. Dan sekarang rapi ya di sini untuk area supportnya, selagi dia tidak di breakdown di area support sini dari pattern triangle ini yang sudah breakout. Untuk area resistansinya tentunya masih menarik dengan target resistansi pertama di 92. Tentunya apabila terbreakout di harga 92 bisa melanjutkan kenaikannya ke TP yang berikutnya di resistansi yang berikutnya di 114. Mungkin itu dari sisi teknikal. Secara keseluruhan masih menarik dan polanya rapi untuk emiten HUMI ini. Kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologinya, nanti baru kita simpulkan. Untuk HUMI ini kita lihat di area support di bulan Januari. Di sini secara keseluruhan distribusi ya yang lebih besar di sini dari broker BK dan AK dengan rata-rata penjualan di
cukup rendah ya di sini 7882 rata 1 juta. Tapi di sini yang melakukan akumulasi juga walaupun ratusan ribu lot, tetapi banyak sekali broker yang melakukan akumulasi di sini di area harga rata-rata secara keseluruhan di 84 dan sekarang berada di harga 78. Tentunya berarti masih menarik ya, karena harganya di 84 cukup di atas, berarti kurang lebih di kisaran area sini. (84). Nah, kurang lebih di sini sebagai area support dari bandarnya. Masih menarik, bahkan ada bandar pun yang memiliki di area harga 87, 86, bahkan 88. Tetapi secara rata-rata keseluruhan ada di 84. Maka tentunya untuk emiten HUMI ini dengan bandarmologi yang masih menarik, lalu dari sisi teknikal pun masih menarik selagi dia tidak terbreakdown di area support di trendline bullishnya yang ada di bawah sini. Tentunya masih menarik, bahkan mungkin bisa digoreng kembali oleh para bandarnya yang sekarang melakukan akumulasi. Setidaknya bisa ke area harga 92 di area strong supportnya, diangkat kembali, bahkan apabila terbreakout di harga 92 bisa lanjut ke 114 untuk jangka panjangnya. Mungkin itu untuk analisa HUMI yang secara keseluruhan masih menarik dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Di sini ada Inco. Bisa kita lihat di sini. Kita ubah area supportnya di sini. Dan sekarang tuh di sini ada area support ya dari sisi candlestick di area harga 4.450, yang sekarang kurang lebih harga sahamnya pun sedang berada di area harga tersebut. Tentunya apabila hari ini tertahan, tinggal coba tunggu di hari esok berikutnya apabila ada konfirmasi candle rebound. Tentunya untuk emiten Inco ini menarik ya, bisa melanjutkan kenaikannya kembali setidaknya menuju ke area resistansi dari trendline bullish. Tetapi apabila terbreakdown di area harga 4450, bisa coba tunggu di area support berikutnya dari trendline bullish di sini di kisaran harga 4280-an atau di area support dari sisi candlestick di area harga 4300-an. Bisa coba untuk konfirmasi rebound kembali di area tersebut. Itu mungkin dari sisi teknikal. Kita coba lihat selanjutnya dari sisi bandarmologi dari emiten Inco ini. Apabila kita perhatikan dari sisi bandarmologinya, jelas sangat menarik sekali dari sisi bandarmologi untuk emiten Inco ini, karena dominan sekali ya di sini dari bandar broker BK, MG, CC dan yang lain dengan akumulasinya yang cukup signifikan dengan akumulasi di rata-rata 4.780-an. Berarti tentunya mereka rata-rata memiliki di area harga atas 4.780. Kita coba tandai kurang lebih di area sini ya, atau kita sama dengankan dengan area support di sini atau resistansi dari sisi candlestick di 4750. Maka dari itu tentunya dari sisi bandarmologi sangat menarik sekali untuk jangka panjangnya dari emiten Inco ini, masih ada kemungkinan untuk di-up kembali. Tetapi dari sisi teknikal harus bersabar dulu hingga muncul candlestick rebound ya di area support, setidaknya di area harga 4450 atau area support di kisaran harga 4300. Mungkin itu.
Analisa dari Inco yang secara keseluruhan dari bandarmologi maupun dari teknikalnya masih sangat menarik untuk dijadikan watchlist di hari ke depan. Dan untuk analisa terakhir di hari ini ada dari NDF atau Indofood di sini. Sebelumnya bergerak di pola, di sini ada trendline bullish ya di sini. Bahkan kurang lebih sideways di sini secara keseluruhan. Tapi di sini bisa kita jadikan sebagai area resistansi dari bearish di weekly-nya atau monthly-nya. Di sini ada resistansi. Lalu untuk supportnya dari sisi candlestick ini bisa dijadikan sebagai area support. Makanya dari sisi teknikal untuk emiten INDF ini kurang menarik ya, karena trennya pun secara keseluruhan masih bergerak di trendline bearish. Lalu sebagai area supportnya pun di sini masih cukup jauh ya. Mungkin di sini juga ada area support dari sisi candlestick. Tapi sebelumnya yang sempat di breakdown juga, tetapi sekarang masuk kembali. Mungkin selagi harganya ditahan di area harga 6050 masih aman untuk INDF ini dari sisi teknikal. Tapi ada area resistansi di sini tentunya di area harga 6425 bisa dijadikan sebagai area resistansi. Di sini juga ada gap ya yang harus ditutup di kedepannya. Mungkin setidaknya dia bisa naik dulu ke area 6500 untuk menutup gap. Selagi dia masih menarik, kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologinya di 7 November untuk emiten INDF ini. Untuk bandarmologinya sendiri di sini kurang menarik ya, karena lebih signifikan melakukan distribusi dari broker RX dan BK dengan penjualan mereka di 6.300-an. Lalu di sini apabila fokusnya ke yang akumulasi masih ada ZP, YP, CC yang masih banyak memiliki barangnya di area harga 6.300-an. Yang sekarang sedang berada di harga 6.150. Mungkin dari bandarmologinya masih lumayan menarik karena bandarnya pun masih ada yang memilikinya cukup banyak di sini, sekitar 170 miliar bahkan banyak sekali. Tetapi dari sisi support, dari sisi pergerakannya pun di sini sisi candlestick-nya bergerak dengan ini ya, dengan candle yang kecil-kecil cukup santai untuk INDF ini. Mungkin bisa bersabar ya untuk kenaikannya pun mungkin secara perlahan, tetapi secara bandarmologi di sini dari RX dan BK yang mendistribusikan barang yang cukup banyak lalu diakumulasi oleh beberapa bandar besar. Di sini dengan harga rata-rata mereka di 6.300, maka tentunya lumayan menarik dari emiten INDF ini untuk kedepannya selagi dia tidak terbreakdown di area harga 6.050 atau tertahan di area harga 6.050 masih menarik. Setidaknya naik di up kembali, ditarik kembali oleh bandar yang memiliki sekarang hingga ke harga rata-rata mereka di 6.300, bahkan bisa ke atasnya lagi di 6.500 sebagai area resistansi. Mungkin itu saja ya untuk analisa hari ini dari beberapa saham yang tergabung di grup Indeks Saham Syariah Indonesia. Selanjutnya nanti di kemudian hari juga kita akan melanjutkan lagi ke saham-saham berikutnya yang menarik untuk kita analisa. Mungkin cukup segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.